sebuah legasi, sebuah dasar pedoman daripada profesi kita yang dulu terinjak-injak. Apakah Anda mau terima? Mau berjuang untuk itu? Pada akhirnya pemerintah bersama dengan DPR RI mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan optimis transformasi kesehatan di tanah air dapat tercapai. Sistem layanan kesehatan yang optimal untuk seluruh masyarakat yang ada di pelosok negeri di Indonesia bisa dinikmati. Karena selama ini, akses layanan kesehatan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil tidak semudah orang-orang yang berada di kota-kota besar. Jadi pemirsa, pemerintah itu menganggap ada urgensinya dengan mengubah undang-undang kesehatan yang lama. Karena kalau dari kacamata pemerintah, ada banyak banget masalah medis yang harus diperbarui. Salah satunya nih keberadaan dokter spesialis yang gak merata di Indonesia. Kebanyakan tuh kan di kota-kota besar. Jadi dianggap layanan kesehatan untuk masyarakat kecil atau kelas menengah ke bawah itu kurang maksimal. Dan saya sekarang tuh ada di salah satu klinik yang ada di ibu kota. Sambil lihat-lihat sekitar, teman-teman yang lagi mau pemeriksaan dan lain sebagainya, kita coba ngobrol, kita coba tanya kacamatanya mereka, bener nggak layanan kesehatan yang selama ini didapatkan mungkin kurang maksimal atau mungkin ada feedback atau masukan. Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan baru-baru ini tuh rame nih Mbak tentang pengesahan RUU Kesehatan, karena menurut pemerintah rakyat Indonesia khususnya yang menengah ke bawah gitu ya, mereka sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal karena kendalanya mungkin uang gitu kan. Terus kalau misalnya mau berobat ya nggak apa-apa sih ke puskesmas, tapi ketika membutuhkan obat-obat yang paten gitu kan, sulit misalnya didapatkan segala macam. Nah, mungkin Mbak Silvi ya, Mbak Silvi punya pengalaman kayak gitu? Iya, kalau kita pakai BPJS itu kadang lama. Gitu. Boleh ceritain Mbak Silvi? Karena penyakit itu paru-paru. Sakit paru? Tahun berapa tuh? Ke dokter umur 6 bulan. Anaknya? Oh anaknya, oke. Terus? Ya terus berobat sana sini kan karena nggak ada BPJS jadinya umum. Oke. Kalau umum kan ya alhamdulillah digampangin. Kalau umum ditanya. Terus kesusahannya di? Kesusahannya di pas perobatan itu lama. Ngantrinya itu. Ngantrinya lama. Agak kalau pakai umum oke sih. Kalau pakai umum, ini dipakai nggak kalau susah? Ya males sih mau pakai juga. Lama kan? Iya lama. Kalau apa ya, kalau sakit tuh ya bayarnya cash. Darurat mah susah. Jadi mayoritas sekarang pakainya yang umum? Iya umum. Lah terus BPJS-nya dibayar tiap bulan terus nggak dipakai? Enggak, kalau darurat aja sih. Oh kalau darurat aja. Iya. Bukan hanya butuh waktu berjam-jam untuk bisa sampai ke rumah sakit. Dokter spesialis pun susah didapat kalau di daerah. Kalau dokter spesialis itu atau? Dokter spesialis itu adanya di kota. Jauh nggak kalau dari kampungnya Mbak? Ya lumayan sih, 2 jaman. 2 jam? Kalau Mbak? Sama. Jadi kalau mau ke dokter spesialis tuh Iya jauh lagi. tetangga-tetangga harus 2 jam dulu. Pernah ada keluhan atau mungkin pernah dengar teman-teman atau tetangga gitu yang butuh banget nih dokter spesialis, entah itu misalnya mau melahirkan kah atau anaknya kenapa-kenapa atau segala macam, terus akhirnya harus berangkat jauh. Iya gitu. ada juga tetangga tuh, baru kemarin sih, belum lama ya. Gimana tuh? Kelas 1 SD meninggal. Oh, iya? Namanya tuh Steve ya, dibawa ke ini, ke apa sih kayak dokter praktek kayak gitu. Terus nggak sanggup, dirujuk ke apa sih, ke rumah sakit apa sih yang di Purwakarta itu? Ke salah satu rumah sakit. Iya, salah satu rumah sakit ya. Terus nggak ditangani, lambat ditangani lah. Belum ditangani juga ya. Terus baru apa sih? Bilangnya umum aja katanya. Baru ditangani, dimasukin ke ruang itu, ICU. Habis itu nggak selamat. Iya, nggak selamat. Karena udah step. Kalau Iya, step kan biasanya udah pertolongan itu. pertama dikasih masukin obat dulu Iya. kan. Akhirnya nggak ketolong. Nggak ketolong. Berapa lama perjalanannya tahu nggak? Dari datang ke klinik yang biasa terus dirujuk ke rumah sakit
Ya 2 jam kalau nggak macet. 2 jam, terus di rumah sakitnya penanganannya juga terlambat. Iya terlambat. Karena pakai BPJS. Akhirnya diminta Akhirnya untuk ke diminta umum. untuk ke umum, baru dimasukin ke ruang hijau. Begitu dimasukin ke ruang ICU, penanganannya udah terlambat. Iya terlambat, udah terlambat sih. Persoalan ini hanya satu dari sekian banyak aspek yang jadi perhatian pemerintah. Seperti memperbanyak dokter spesialis dengan penempatan yang merata sampai ke pelosok, tak semata-mata di kota besar. Memotong birokrasi perizinan praktik kerja dokter yang akan dikembalikan ke regulator dan masih banyak lagi. Sayangnya pengesahan Undang-Undang Kesehatan 11 Juli 2023 kemarin menimbulkan kontroversi di kalangan tenaga kesehatan. Memang tidak semua keberatan. Dr. Ning salah satunya yang memberikan pandangannya mengenai Undang-Undang Kesehatan yang baru. Dokter Ning kan sebagai salah satu tenaga kesehatan ya, salah seorang dokter juga gitu. Dari kalangan teman-teman sendiri masih ramai nggak nih dok polemik RUU Kesehatan? Masih ya, aku rasa pro dan kontranya itu masih tetap ada meskipun undang-undang ini udah disahkan gitu, tapi tetap pro dan kontra, lalu juga masih ada ini ya, teman-teman yang di organisasi profesi kan masih kayak ada usaha-usaha berikutnya ya untuk istilahnya memprotes undang-undang kesehatan ini. Jadi seperti judicial review dan lain-lain itu sudah mereka rencanakan. Jadi artinya kan masih ada itu polemik pro dan kontranya. Di tengah teman-teman yang memprotes gitu ya dok, Dokter Ning kan salah satu yang pada akhirnya menyetujui adanya Undang-Undang Kesehatan ini gitu kan, RUU Kesehatan ini. Ya. Dan sempat memang menjadi polemik, tapi kita nggak akan membahas konfliknya di kepengurusan ini. Tapi apa dok yang pada akhirnya membuat Dokter Ning tuh terbuka gitu dan oke gitu? Karena pasti jelas yang namanya permasalahan di di kesehatan lah ya, pasti ada gitu kan. Ya mungkin dokternya bisa ceritakan dari pengalaman Dokter Ning sendiri. Ya, kalau aku kenapa akhirnya mendukung, sebenarnya dari awal udah ada isu bahwa akan ada yang namanya RUU Kesehatan gitu ya. Itu sebetulnya aku dalam hati udah seneng ya. Artinya kan aku membayangkan bahwa sistem kesehatan kita yang udah berjalan puluhan tahun ini itu akan bisa diperbaiki. Karena sebagai pelaku ya di dalamnya, tentunya aku merasa memang banyak sekali kekurangan. Ya, terlepas dari kekurangan itu memang banyak faktor ya. Tapi dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru ini aku melihat ada niat gitu dari pemerintah untuk mengubah secara total. Karena biasanya yang diubah mungkin kecil-kecil ya di bawah-bawah aja. Tapi kalau ini aku bayanginnya itu dari bawahnya, dari fondasinya, dari undang-undangnya, berarti kan yang mau diubah itu bisa dibilang sistemik ya. Dan itu yang aku harapkan. Sebenarnya itu sebelum aku tahu isinya gitu. Nah, memang aku punya ini ya privilege kebetulan sempat bertemu dengan Pak Menkes ya waktu itu sempat aku ceritakan juga di media sosialku dan itu karena sebenarnya bukan momen untuk membahas undang-undang kesehatan tidak tapi memang ada momen silaturahmi gitu ya tapi kebetulan terus akhirnya ada obrolan tentang isi dari undang-undang kesehatan dan tujuannya apa dan itu aku merasa klop dengan apa yang aku bayangkan gitu loh iya ini yang perlu diubah iya ini yang perlu diubah. Dan setelah itu aku merasa bahwa kapan lagi nih pemerintah itu ada inisiatif untuk mengubah. Karena biasanya kita yang di bawah itu kan ngomel-ngomel aja, mau ngubah nggak bisa. Tapi ini tuh ada orang yang punya kuasa dan kebetulan sehati atau sekata dengan DPR gitu ya. Ini kan momen yang aku rasa tidak belum tentu terulang lagi gitu loh. Jadi udah pemerintah DPR-nya juga berniat, kita yang di bawah ini juga berharap dengan perubahan itu. Jadi setelah itu saya pelajari. Jadi terus terang sejak awal saya ikutin semua proses ya karena sekarang itu informasi sangat terbuka kan. Kita bisa lihat di YouTube ya, kita bisa lihat diskusi-diskusi DPR, diskusi-diskusi pemerintah itu di banyak platform, webinar-webinar juga banyak yang membahas baik dari sisi pro dan kontra itu terbuka sekali. Dan akhirnya semua itu aku sarikan gitu ya. Jadi ternyata memang kita butuh perubahan ini. Makanya saya mengambil sikap saya nggak boleh nolak dan saya nggak boleh minta stop pembahasan karena justru saya harus bisa memberi masukan karena ini momen di mana pemerintah itu sangat terbuka dengan masukan masyarakat kecil gitu termasuk saya ini masyarakat kecil kan bukan siapa-siapa gitu tapi begitu ada kesempatan untuk kita memberi masukan ya itu kapan lagi karena kita yang merasakan di lapangan ini kan kita yang merasakan kita yang tahu masalahnya apa ini ada kesempatan untuk bicara.
Jadi disitulah saya akhirnya bersikap, saya nggak boleh nolak, saya nggak minta pembahasan ini di stop, tapi saya akan mengawal. Artinya saya tidak setuju 100% dari awal, tapi saya berikan masukan, saya kawal, saya kritik, gitu sih. Prinsip saya sampai sekarang begitu. Dan kalau dari dokter Ning sendiri, apakah memang sebagai dokter ya, ini kan ada banyak sebetulnya poin-poin yang disampaikan dari RUU Kesehatan yang sudah disahkan Hmm. gitu ya dok ya. Hmm. Optimis nggak sih dok bahwa memang jalannya nanti atau roadmap-nya nanti itu betul-betul bisa berpihak khususnya kepada rakyat kecil gitu loh dok? Ya, jadi kalau optimis, saya tuh optimis karena sekarang leadernya itu baik ya. Jadi artinya orang yang sekarang itu menjadi kapten saya, yaitu Menteri Kesehatan, itu orang yang sangat berpikir secara holistik ya. Jadi dia itu tidak hanya bertumpu pada atau berpikir atau fokus pada satu titik tuh enggak, semuanya gitu. Makanya saya tuh lebih, jadi untuk sekarang saya optimis banget karena beliaunya ini untuk melihat, jadi gimana ya, sistem kesehatan tuh kan nggak cuman ngomongin dokter gitu ya, nggak cuman ngomongin organisasi profesi, nggak kan. Kita bicara tentang akses kesehatan, kita bicara tentang fasilitas-fasilitas, belum pembiayaannya, belum nanti masalah kesejahteraan tenaga kesehatan yang sampai sekarang juga masih masih bisa dibilang belum baik gitu ya. Jadi semua ini tuh dipikirin dan dimasukkan dalam pondasi undang-undang itu gitu loh. Jadi kalau saya sih melihatnya saya optimis. Ya, cuman mungkin banyak orang yang pesimis karena selama ini tuh track record pemerintah ya, pemerintah secara umum itu kan mengecewakan menurut mereka begitu. Tapi bagi saya untuk ini ya, untuk kesehatan atau istilah saya reformasi kesehatan ini itu sekarang saya optimis karena leadernya saya trust banget sama beliau. Karena kemarin juga waktu COVID kelihatan ya, waktu pandemi COVID bagaimana cara Kementerian Kesehatan itu akhirnya bisa mengendalikan pandemi dengan baik. Tentunya itu kan butuh manajerial yang baik banget ya, nggak cuman ilmu kedokteran gitu. Justru malah saya sebagai dokter mungkin nggak kepikiran untuk bagaimana caranya mengatur sebesar itu suatu sistem. Jadi kalau saya terus terang optimis ya, tapi ini yang harus dikawal lagi adalah ini akan terjadi pergantian pemerintahan gitu ya. Ya semoga aja dengan undang-undang kesehatan yang sebetulnya sudah dibuat dengan baik, ini sudah jadi dasar yang menjadi komitmen semua pemimpin nanti gitu. Jadi undang-undang kesehatan ini saya lihat sih isinya kalau dibilang perfect 100% sekali lagi nggak ada yang perfect, tapi kalau saya pribadi melihat itu udah sebagian besar itu udah ada di situ. Masalah-masalah yang sebelumnya terjadi itu sebetulnya ada solusi gitu loh di situ. Tinggal kita nanti kawal pelaksanaannya. Dan kalau benar ini yang Kementerian Kesehatan yang sekarang dan bersama pemerintah dan DPR mengejar 1 tahun ini, mereka akan mengejar juga aturan turunannya ya. Itu yang kita harapkan karena aturan turunan itu kan nanti regulasi teknis yang akan dilakukan. Ya, itulah Contohnya apa yang dok? ya kan banyak tuh kalau di undang-undang itu kan secara general ya Mbak ya. Jadi nanti harus ada lagi yang namanya peraturan pemerintah. Ada lagi yang namanya peraturan Kementerian Kesehatan misalnya. Misalnya inilah masalah hospital base, pendidikan spesialis. Ini kan suatu gebrakan juga ya, karena selama ini kan kita pendidikan spesialis tuh hanya lewat universitas di mana kita membayar SPP gitu. Sedangkan nanti kalau ada kolegium base atau hospital base, entah nanti istilahnya jadinya apa, itu kan ada jalur lain di mana dokter itu bisa sekolah di rumah sakit sekalian dia bekerja. Jadi tidak lewat universitas lagi, dia nggak perlu bayar SPP. Dan ini adalah sistem yang udah dilakukan di seluruh di luar negeri gitu sebenarnya. Di Indonesia ini satu-satunya yang belum gitu. Nah, ini kan butuh peraturan turunan lagi. Jadi regulasi teknis lagi. Bagaimana sih nanti caranya menentukan suatu rumah sakit itu layak menjadi rumah sakit pendidikan, lalu dokter atau mentor di situ tuh standarnya seberapa, itu kan ada lebih teknis-teknis lagi ya Mbak. Nah itu yang akan disiapkan dalam 2-3 bulan ke depan ini. Nantinya ada jalur lain dengan teknis yang berbeda, Ya. di mana seseorang tuh bisa jadi spesialis, tapi Mhm. dia sambil bekerja. Jadi justru dia Iya. dibayar gaji gitu kan, Mhm. karena dia bekerja sambil belajar. Jadi Gitu. tidak mengesampingkan tugas utama sebagai seorang dokter gitu kan ya. Berarti bisa Betul. dibilang dok, layanan kesehatan ini yang bisa secara maksimal dinikmati oleh masyarakat yang sebelumnya itu mungkin nggak mereka rasakan. Ya, tentunya harapannya ke sana ya, karena masalahnya selama ini itu kan
Di dalam Undang-Undang Kesehatan ini sebetulnya kan tujuan utamanya itu ada dua yang aku lihat ya. Yang pertama itu nantinya akan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ke masyarakat. Yang kedua memang mengembalikan fungsi regulator itu ke pemerintah lagi dari pemerataan. Selama ini mungkin banyak dokter yang terpusat di kota-kota besar gitu ya. Ini kan kaitannya nanti dengan kesejahteraan, lalu dengan peran dari pemerintah daerah, karena tiap daerah nanti punya kebijakan yang beda-beda lagi. Akhirnya dokter tuh nggak mau ke daerah karena fasilitasnya kurang, sarana prasarana kurang baik, pembangunan di daerah itu kurang baik, pendidikan kurang baik, belum kesejahteraannya. Itu yang akhirnya menjadi masalah di sebelumnya. Nah, di undang-undang ini saya lihat ada keterlibatan pemerintah daerah yang tertulis dan di situ lebih kelihatan gitu. Bahkan ada komitmen politiknya. Jadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu nanti ada suatu komitmen politik membuat suatu program kesehatan. Dan ini nggak bisa tidak dilakukan gitu, kayak sifatnya itu kayak mengikat, dan mengikat ini kalau dia tidak melakukan, jadi istilahnya pemerintah daerah kalau tidak melakukan program sesuai yang disepakati sejak awal bersama dengan pemerintah pusat, dia bisa tidak dikasih insentif. Terjadi hal-hal yang tidak semestinya, sehingga banyak keluhan, ada dokter yang sulit praktek, kemudian mendapatkan izin praktek karena sulit yang mendapatkan rekomendasi.